Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Roti dan sabda butuh hati yang baik. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih, dunia ini bukan karena ketiadaan ajaran yang baik, maka terdapat banyak kejahatan. Dan pula dunia ini bukan karena kekurangan roti, maka banyak kelaparan dan penderitaan di dunia ini. Dunia kekurangan hati nurani yang baik, maka ada begitu banyak kejahatan, penderitaan, dan kelaparan terjadi. Nyatanya bahwa hampir sebagian manusia di dunia ini hidup sebagai orang bertuhan atau beragama. Tetapi toh, itu tidak cukup untuk menjinakkan kejahatan yang semakin merajalela. Dan nyata juga bahwa ada begitu banyak kekayaan dan orang kaya yang ada di atas dunia ini. Namun tidak sedikit juga banyak manusia yang hidup dalam penderitaan, kesulitan, terutama kelaparan. Hal mendasar dari semua kekurangan ini adalah karena kurangnya manusia yang hidup menggunakan hati nuraninya yang baik. Saudara-saudariku terkasih, setelah melewati tantangan pertama, yaitu melewati Laut Merah, di padang gurun bangsa Israel mulai mengeluh tentang kelaparan. Mereka mulai bersungut-sungut sambil membandingkan kehidupan mereka di Mesir yang selalu duduk berhadapan dengan kuali berisi daging penuh lemak. Sungut-sungut mereka itu sampai kepada Tuhan, lalu Tuhan menurunkan roti pada pagi hari dan daging pada sore hari. Tujuan Tuhan memberikan berkat roti dan daging ini adalah suatu ujian. Apakah mereka masih hidup menurut ketetapan-ketetapan atau kehendak Tuhan atau tidak? Tuhan memang sering memberikan banyak rezeki dalam hidup kita, dan hal itu tentunya bertujuan. Apakah semakin banyak rezeki atau roti, orang akan semakin mengenal dan hidup sesuai kehendak Tuhan, atau sebaliknya semakin diberi rezeki, malahan semakin serakah dalam hidup. Serakah dalam arti tidak mensyukuri hidup apa adanya,
selalu merasa kekurangan, selalu merasa iri hati dan cemburu jika orang lain memiliki hal yang sama pula seperti apa yang dimiliki, atau diberi banyak namun merampas hak milik orang lain, atau bahkan tidak peduli dengan orang yang berkekurangan. Roti dan rejeki membutuhkan hati nurani yang benar dan baik, bukan soal seberapa banyak yang kita miliki. Hari ini Yesus menggambarkan tempat sabda Allah dalam hati manusia, bahwa manusia, kita semua, bukannya kekurangan pewartaan tentang kebenaran dan kehendak Allah. Manusia hanya kekurangan hati yang baik, yang menjadi tempat hidup dan bertumbuhnya sabda Allah. Di dalam hati manusia yang digambarkan Yesus, penuh dengan rampasan kepentingan yang digambarkan dengan jenis tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, dan tanah penuh semak duri. Sabda Allah tidak memiliki kesempatan hidup apalagi bertumbuh, karena di dalam hati manusia sudah dijejali dengan berbagai kepentingan duniawi. Maka menurut Yesus, sabda Allah yang mengajarkan kehendak Tuhan dan jalan hidup yang benar juga membutuhkan hati yang baik, di mana sabda dan kehendak Allah itu dapat hidup dan bertumbuh. Saudara-saudariku terkasih, banyaknya roti atau rejeki dan juga banyaknya ajaran baik di dunia ini perlu juga diimbangi dengan hati yang baik, agar rejeki atau roti itu dilihat sebagai berkat yang mengarahkan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan sesama, dan agar sabda Allah itu berdaya untuk mengubah hati kita yang penuh dengan rampasan kejahatan. Jika kita tidak memiliki hati nurani yang baik, maka roti sebanyak apapun akan terasa hambar dan tetap kurang, atau kebenaran sebanyak apapun tak akan mampu mengurangi angka kejahatan di dunia ini. Jadi, marilah jadikanlah hati kita menjadi tempat bertumbuhnya kebaikan dan kebenaran Allah. Tuhan memberkati kita semua.